Shalom, apa kabar semua teman-teman dari Kekitaan FM Keningau? Kita baru saja merayakan Hari Raya Natal. Izinkanlah saya ucapkan Selamat Natal, semoga damai Natal tetap diam di dalam kita. Amin. Dimanapun Anda berada hari ini, saya akan menyampaikan satu berita kabar baik yang luar biasa. Yaitu Yesus datang, tetapi dia tidak dikenal. Bagaimana rasanya kalau kita datang kepada milik kita, rumah kita, ternyata kita ditolak. Siapa kamu? Ya, bagaimana perasaannya? Itulah Yesus. Sabda sudah menjadi manusia. Tetapi manusia, pemiliknya ini, kepemilikannya itu, kita ini adalah miliknya Allah, tidak mengenal dia. Marilah kita dengar firman Tuhan pada hari ini, diambil dari surat Yohanes yang pertama, bab 2 ayat 3 hingga ayat 11. Dikatakan di situ, saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara kekasih, bukan perintah baru yang kutulis kepadamu, melainkan perintah lama telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutulis kepadamu. Perintah ini ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, dan ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudaraku, kadang-kadang kita merasa, saya sudah mengenal Allah, saya sudah ke gereja, saya sudah ikut retret, saya sudah macam-macam baca firman. Baik, tetapi apabila saudara dan saya tidak menuruti perintahnya, berarti kita ini menipu diri sendiri. Dan terang Yesus sudah datang. Dia sebagai terang. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan terang itu, tapi aku memberi kesaksian tentang terang itu. Demikian juga saudara dan saya, sebagai seorang Kristiani, wajib untuk memberitahukan kepada orang lain siapa terang itu. Melalui sikap hidup saudara dan saya. Sikap hidup kita bagaimana? Yaitu penuh cinta kasih, terutama terhadap saudara-saudara kita, baik yang dimusuhi, disenangi, atau dari latar belakang apapun. Kita harus mengasihi mereka. Saudaraku, Yesus sudah datang. Sebab sabda sudah menjadi manusia. Sabda itu adalah Allah. Dia sudah menjadi manusia. Sayangnya saudaraku, sayangnya manusia itu sebagai miliknya tidak mengenal dia. Yesus sudah datang di kota Daud. Tetapi dia ditolak. Tidak ada tempat bagi dia. Itu miliknya sendiri. Milik Allah sendiri. Nah, kalau demikian, bagaimana kita bisa terima Tuhan Yesus di dalam hidup kita?
Kadang-kadang kita menolak dia. Ada kandang kita yang kotor ini, Tuhan tetap datang, saudaraku. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tidak membeda-bedakan. Dia tidak ada favorit. Mau suci kayak mau jahat kayak, dia tetap datang untuk kita. Karena dia adalah datang untuk mencari orang-orang berdosa. Saudaraku, tinggal beberapa hari lagi, kita akan masuk all and new. Hari ini, 29 hari bulan Desember 2021. Tinggal 2 hari lagi kita akan masuk all and new. Apa yang saudara dan saya resolusikan di tahun ini, di bulan Januari? Segala resolusi-resolusi apakah kita penuhi? Belum tentu. Ada yang janji pada all and new tahun lalu, tetapi bulan Maret, bulan April sudah menjadi bolong-bolong. Itu yang menjadi satu pemikiran, permenungan kita, apa yang kita, niat yang baik yang akan kita lakukan. Kita tidak sampai pada akhir tahun. 2 hari lagi, kita akan masuk tahun 2022. Banyak masalah yang kita bawa. Kekhawatiran, kedengkian, susah mengampuni orang, dendam kesumat. Itu yang kita bawa dari tahun ke tahun. Dari bulan Januari yang lalu. Sampai hari ini. Coba kita cek. Di mana di dalam batin kita masih ada kebencian. Masih ada sulit mengampuni orang. Masih ada satu kesulitan, kesusahan melihat orang senang. Kita tidak suka. Kita suka melihat orang yang jatuh. Itu adalah sakit penyakit. Itu adalah sampah. Sampah yang tidak boleh kita bawa masuk dalam tahun 2022. Sekiranya saudara membawa koper, mau naik pesawat ke suatu negara, waktu check-in, ternyata customnya melihat, loh ini kok ada banyak sampah. Tentu tidak diizinkan. Sampah-sampah rohani yang kita bawa, itu kita akan baca di Efesus 4 ayat 31. Nah saudaraku, apa yang dikatakan di situ adalah oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah segala kejahatan. Ini adalah beberapa virus rohani atau sampah yang menyakiti hati kita. Sehingga hidup saudara dan saya sepanjang tahun ditindih, digerogoti siang dan malam sampai nggak bisa tidur-tidur. Harus cari dokter. Dokter kasih apa? Obat tenang. Tapi tidak menyembuhkan saudaraku. Juga dikatakan oleh Rasul Yakobus. Di situ dikatakan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-21. Dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, semuanya itu mendatangkan sesuatu apa? Sesuatu yang menghalangi keselamatan jiwa. Ini bukan dikatakan, dia juga biasanya marah, dia juga biasanya menghakimi, dia juga biasa gosip. Saudaraku, kita mempunyai tempat tinggal di mana sudah Tuhan Yesus sediakan, yaitu di rumah Bapa. Nah, kalau saudara dan saya enggan untuk membuang, mencabut segala sampah-sampah itu dan ikut masuk lagi ke tahun 2022, betapa susahnya hidup saudaraku. Belum lagi COVID-19, COVID-19 yang datang mengacau kita 2 tahun kurang lebih ini.
Apakah tidak cukup? Ya, cabutlah segala kegelisahan, kekhawatiran. Demikian pula kutipan Injil pada hari ini. Diambil daripada Lukas bab 2 ayat 22 hingga 35. Di dalamnya saya akan membacakan ada seorang yang bernama Simeon. Dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus di Yerusalem. Siang dan malam dia tetap ke Bait Allah. Pada suatu hari dia ketika melihat ada seorang pasangan suami istri, Yusuf dan Maria, membawa seorang bayi untuk pentahiran, yaitu disunatkan pada hari yang ke-8. Saudaraku, tergerak oleh Roh Kudus, Simeon itu datang kepada pasutri itu untuk menyambutnya. Dikatakan, ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi. Saudaraku, pada waktu dia melihat Yesus, dikatakan bahwa dia datang untuk menyambut anak itu dan menatangnya sambil berkata memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada padamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudaraku, perkataan ini amat mengherankan Yusuf dan Maria. Ini mengatakan apa? Satu pesan bahwa saudara dan saya bagi orang yang mengenal dia dan percaya kepada dia, saudara tidak akan takut lagi apabila hari itu tiba. Kita mau seperti Simeon, menunggu, merindukan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu keselamatan. Beranikah kita mengatakan sebagai orang Kristiani bahwa aku merindukan melihat Allah, yaitu kedatangannya. Dan beranikah aku mengatakan sudah ada keselamatan di dalam diriku? Atau kita masih berkata mudah-mudahan karena saya orang lemah, saya orang berdosa. Kapan kita bisa selesaikan? Bahwa semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di salib. Tergantung saudara dan saya untuk mengenal dia, memohon ampun, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sambil berkata seperti Simeon, sekarang aku puas, aku tinggal menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Keselamatan ada di dalam dia. Dan dia sudah melihat, kacamata iman Simeon harus sama dengan kita. Kita juga harus sama dengan dia. Bahwa kacamata iman kita mengatakan, aku sudah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Artinya saudara dan saya, kapan-kapan saja kita sudah siap menerima kedatangan Tuhan Yesus. Terutama di kandang Bethlehem. Terima dia. Dia tidak pandang bulu siapapun saudara dan saya. Untuk hidup di dalam kekotoran kita tidak apa-apa. Tapi kita mau cepat bangkit kembali. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus ini. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.